Alladhi ikilah zat anzala kang wis mudhunaken alaika ing atase andika Muhammad alkitab apa kitab minhu saking ayat muhkamati pirang-pirang ayat kang jelas hunna ikulah umul kitab ibuna kitab wa ukharulan kang lian mutasyabihat pirang-pirang ayat mutasyabihat wa ammal ladzi maka anakon utawi pirang-pirang wong fil qulubihim iku kang ana ing dalam hati sira kabeh zaiun cenderung kesesatan fayattabi'un maka miruni sira kabeh ma barang tasyabahu kang sama iya kitab minhu saking ayat ibtigha bakal ngegelati al-fitnatu fitnah wabtigalan bakal ngegelati ta'wilahu kesalahan wa malan ora anak ya'lamu kang waruhi ta'wilahu apa penafsiran illallah angin Gusti Allah warasihu lan pirang-pirang wong kang kuat fil ilmi ing dalam agama atau ing dalam ilmu fayaqul maka ngendika iya warasihuna fil ilmi amana iman kami bihi kalawan kitab kulluhun sekabehe indi rabbina saking ing sandinge pangeran Gusti pangeran kami wa malan ora ana yadzakaru kang miluni ila angin ulul albab pirang-pirang wong kang ngeduweni akal lan hati kang bersih Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quranul Karim alaika kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minhu ayatun muhkamat, yaitu di dalamnya ada beberapa ayat muhkam yang bermakna tidak mengandung arti samar, berarti jelas. Mana ayat muhkamat yang barusan dibaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqana innal ladzina kafaru bi ayati llahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Itu adalah ayat muhkam, yaitu ayat yang bermakna jelas, tidak samar. Sementara hunna ummul kitab, bahwa ayat muhkam tersebut adalah induknya Al-Quranul Karim. Lalu kemudian wa ukhra mutasyabbihat, dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat yang mengandung arti samar. Mana ayat mutasyabihat tersebut? Contohnya seperti alif lam mim, alif lam ra, ta sin ha mim kaf ha ya ain sad qaf Muhammad. Itu yang disebut ayat mutasyabihat yang bermakna samar.
wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, bahwa tidak ada yang mengetahui tentang penafsiran ayat mutasyabihat tersebut illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat mutasyabihat tersebut tidak ada yang bisa mengetahui tentang penafsiran ayat tersebut illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kelanjutannya fa'ammal ladzina fi qulubihim zay'un, bagaimana kalau seandainya kata di antara orang-orang yang hatinya cenderung dalam kesesatan, artinya di dalam hatinya itu selalu buruk sangka kepada orang lain. Fayattabi'una, mereka mengikuti apa? Ayat mutasyabihat tersebut. Ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah, dan mereka mencari-cari kesalahan atau mencari-cari fitnah. Untuk apa? Untuk memfitnah ayat mutasyabihat tersebut. Lalu kemudian wabtigha'a tahwilah, dan mereka mencari-cari kesalahan tentang ayat mutasyabihat tersebut. Bahwa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ya'lamuna ta'wilahu illallah, bahwa tidak ada yang mengetahui tentang ayat mutasyabihat tersebut illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang-orang yang cenderung di dalam hatinya penuh kesesatan atau mempunyai rasa iri, dengki untuk menafsirkan ayat mutasyabihat tersebut, bahwa dia otomatis akan masuk dalam konteks fitnah atau mencari-cari kesalahan ayat mutasyabihat tersebut. Lalu bagaimana warrasihun fil ilmi, orang-orang yang kuat di dalam agamanya, orang-orang yang kuat di dalam ilmunya, yaqulu, mereka semuanya berkata, amana, iman kami, bihi, kepada Al-Quranul Karim, kullun, semuanya, mau ayat mutasyabihat, mau ayat muhkam, semuanya beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala min indi rabbina, bahwa ayat mutasyabihat dan ayat muhkam tersebut min indi rabbina, datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang diragukan lagi. Wa ma yadzakaruna, dan tidak ada yang mengambil pelajaran dari ayat mutasyabihat tersebut illa, kecuali ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal dan hati yang bersih. Berarti kalau seandainya kata kita sudah diberikan akal dan hati yang bersih, maka insya Allah bisa menafsirkan ayat mutasyabihat tersebut. Paham ya? Jadi apakah bisa menafsirkan ayat mutasyabihat tersebut? Bisa, illa, kecuali ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal dan hati yang bersih. Bagaimana dengan fi qulubihim zay'un, hatinya cenderung dalam kesesatan, mereka tidak akan pernah bisa menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Kenapa? Karena saking alusnya alam ayat mutasyabihat tersebut. Kecuali apa? Warrasihuna fil ilmi, di dalam agamanya mereka kuat, illa ulul albab, kecuali orang-orang yang mempunyai akal dan hati yang bersih. Lalu kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lalu kemudian orang-orang yang mempunyai akal dan hati yang bersih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana, duh pangeran kami, la tuzigh, jangan sekali-sekali engkau berpalingkan qulubuhum, di dalam hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberikan petunjuk kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kasih sayangmu
untuk kami sebagaimana semuanya itu dari sisi Engkau ya Allah. Innaka antal wahhab, dan sesungguhnya Engkau adalah maha pemberi. Rabbana, duh pangeran kami, innaka sesungguhnya Engkau jami'un dan mengumpulkan an-nasi kepada seluruh manusia liyaumil la raiba fihi, di dalam hari yang tidak ada keraguan sedikit pun. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengingkari janji tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengingkari janji tersebut, bahwa siapa saja yang mempunyai hati dan akal yang bersih, bahwa dia mampu untuk menafsirkan ayat-ayat mutasyabbihat tersebut. Bagaimana dengan orang-orang yang di dalam hatinya penuh rasa kebencian, zayun, cenderung dalam kesesatan, maka mereka tidak akan pernah bisa menembus atau bisa menafsirkan ayat mutasyabbihat tersebut. Yang hanya bisa mereka tafsirkan adalah ayat muhkam, ayat yang jelas. Tapi ayat mutasyabihat tidak ada yang bisa mengetahuinya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa diketahui hanya orang-orang yang mempunyai akal dan hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah kepada diri kita masing-masing, sehingga kita diberikan hati dan akal yang bersih. Dan ini adalah salah satu doa istiqomah. Ini adalah salah satu doa meminta kepada Allah supaya istiqomah. Mana doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Wasinha minka bai'an wa innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Asallahu yaqufa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyhadu wa asyhadu tankila wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.